Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldirian dari Fakultas FKIP Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Olahraga, kelas PJKR 24B. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Aswaja. Di sini saya akan melanjutkan materi bab yang kedua yang berjudul perbedaan Islam pada era Tabi'in dan Al-Asy'ari Maturidi. Sejarah Islam pada era Tabi'in dan kontribusi dari dua tokoh besar dalam teologi Islam yaitu Al-Asy'ari dan Al-Maturidi merupakan bagian penting dari perkembangan pemikiran dan peradaban Islam. Mari kita bahas terlebih dahulu keduanya secara terpisah, dan nanti di belakang akan ada latihan-latihan soal seperti biasa. Yang pertama, era Tabi'in. Definisi era Tabi'in adalah generasi setelah para sahabat Nabi Muhammad SAW yang bertemu dengan sahabat tetapi tidak bertemu langsung dengan Nabi. Mereka hidup pada sekitar akhir abad ke-1 dan awal abad ke-2 Hijrah, sekitar abad ke-7 dan 8 Masehi. Ada beberapa peran dan kontribusi. Yang pertama adalah meneruskan ilmu dari sahabat. Mereka menerima ajaran langsung dari para sahabat dan menyebarkan kepada generasi berikutnya, tabi'in. Yang kedua, kodifikasi ilmu, merintis langkah awal pengumpul hadis, tafsir Al-Quran dan fikih. Dan yang ketiga, ulama besar dari kalangan tabi'in, yaitu ada yang pertama Hasan Al-Basri, tokoh sufi dan teolog. Yang kedua ada Sa'id Ibnu Al-Musayyib, ulama Madinah dan ahli fikih. Yang ketiga ada Atta Ibnu Abi Robah, ahli tafsir dan hadis dari Mekah. Dan yang terakhir, yang keempat, ada Al-Auza'i, tokoh fikih Syam. Selain definisi, ada juga perkembangan. Yang pertama adalah perluasan wilayah Islam keluar Jazirah Arab, dan yang kedua awal mula munculnya aliran-aliran pemikiran seperti Qadariyah, Murji'ah dan Khawarij. Ada pemikiran Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Keduanya merupakan tokoh penting dalam teologi Islam Sunni, ilmu kalam, yang berkembang setelah era Tabi'in, khususnya pada abad ke-3 dan ke-4 Hijriah. Yang pertama, Abu Al-Hasan Al-Asy'ari 874 sampai 976 Masehi atau 260 sampai 324 Hijriah. Latar belakangnya adalah awalnya pengikut Mu'tazilah, namun kemudian meninggalkan mereka dan mendirikan mazhab teologi baru, menyusun pendekatan rasional dalam membela keyakinan Ahlus Sunnah, terutama dalam menolak pemikiran Mu'tazilah. Adapun ajarannya menyeimbangkan antara akal dan wahyu, namun tetap memberi prioritas kepada nas, dalil nakli. Ajaran yang kedua menetapkan sifat-sifat Allah sesuai teks Al-Quran dan hadis, tanpa menyerupai makhluk, tanpa takwil ekstrim. Dalam masalah takdir, ia menegaskan bahwa manusia memiliki kehendak, tapi semua terjadi dengan kehendak Allah atau konsep kasb. Adapun pengaruh mazhab Asy'ari menjadi teologi resmi. Banyak madrasah dan kerajaan Islam seperti dinasti Abbasiyah, Ayyubiyah, Mamluk dan Utsmaniyah. Yang kedua ada Abu Mansur Al-Maturidi. Latar belakang hidup di Samarkand, Asia Tengah, berasal dari lingkungan Hanafiyah dan menggunakan pendekatan rasional serupa dalam memahami akidah Islam. Adapun ajaran-ajarannya adalah yang pertama menegaskan peran akal dalam mengetahui Tuhan dan membedakan benar atau salah bahkan sebelum turunnya wahyu. Yang kedua, mempertahankan sifat-sifat Allah dengan pendekatan rasional, namun tetap setia pada Al-Quran dan Sunnah. Dan ajaran yang ketiga, dalam soal takdir, ia menegaskan kebebasan manusia dalam berkehendak dan bertindak, tapi tetap dalam cakupan ilmu Allah. Untuk pengaruh-pengaruhnya yaitu mazhab
Maturidi banyak dianut di wilayah Asia Tengah, Turki, dan oleh pengikut mazhab Hanafiyah secara umum. Nah, itu tadi ringkasan tentang sejarah Islam pada era Tabi'in dan Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Selanjutnya kita masuk ke latihan soal tentang bab tersebut. Yang pertama, soal tentang sejarah Islam di era Tabi'in. Jelaskan peran para tabi'in dalam melestarikan ajaran Islam pasca wafatnya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Jawabannya adalah para tabi'in berperan penting dalam melestarikan ajaran Islam dengan cara menerima, memahami, dan menyebarkan ilmu yang mereka terima langsung dari beberapa para sahabat Nabi. Mereka menjadi penghubung antara generasi sahabat dan generasi berikutnya, tabi'in. Mereka juga berperan dalam menyusun dan merintis awal kodifikasi ilmu-ilmu keislaman seperti tafsir, hadis, dan fikih. Untuk soal yang kedua, sebutkan 3 tokoh penting dari kalangan tabi'in dan jelaskan kontribusi masing-masing terhadap perkembangan ilmu Islam. Yang pertama adalah Hasan al-Basri, seorang tokoh sufi dan teolog, dikenal karena ajaran-ajarannya tentang zuhud dan pentingnya amal soleh. Yang kedua ada Sa'id Ibnu al-Musayyib, ahli fikih dan tokoh utama di Madinah. Banyak meriwayatkan hadis dan menjadi rujukan fatwa. Dan yang terakhir ada Atta Ibnu Abi Robah, yaitu ahli tafsir dan hadis dari Mekah, murid dari Ibnu Abbas, dikenal luas dalam ilmu tafsir. Untuk soal yang ketiga, bagaimana peran generasi tabi'in dalam pembentukan dasar-dasar ilmu hadis, tafsir, dan fikih? Jawabannya adalah generasi tabi'in berperan sebagai perintis dalam merumuskan dan mengajarkan ilmu-ilmu keislaman. Mereka belajar langsung dari sahabat dan menjadi pengajar bagi generasi berikutnya. Ilmu hadis dikumpulkan dan dihafalkan secara sistematis. Tafsir dikembangkan berdasarkan pemahaman sahabat, dan fikih mulai disusun berdasarkan ijtihad dengan tetap mengacu pada dalil-dalil syar'i. Dan soal yang keempat, yang terakhir, jelaskan kondisi sosial politik umat Islam pada masa tabi'in dan bagaimana hal itu memengaruhi perkembangan pemikiran keislaman. Jawabannya adalah masa tabi'in diwarnai oleh konflik politik seperti fitnah kubro atau perang saudara, pembunuhan khalifah, serta munculnya kelompok-kelompok seperti Khawarij dan Syiah. Kondisi ini mendorong munculnya diskusi-diskusi teologis dan perbedaan pendapat mengenai kekuasaan, keadilan, dan iman. Itu soal terakhir tentang sejarah Islam di era tabi'in. Sekarang kita memasuki latihan soal tentang pemikiran teologi Islam Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Yang pertama, jelaskan latar belakang munculnya mazhab Asy'ari dan Maturidi sebagai reaksi terhadap pemikiran Mu'tazilah. Jawabannya, mazhab Asy'ari dan Maturidi muncul sebagai reaksi terhadap rasionalisme ekstrim yang dianut oleh Mu'tazilah, yang lebih mengedepankan akal daripada teks wahyu. Kedua, mazhab ini berusaha mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan pendekatan rasional yang tetap berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Untuk soal yang kedua, bandingkan pandangan Al-Asy'ari dan Al-Maturidi mengenai hubungan antara akal dan wahyu dalam memahami agama. Jawabannya ialah Al-Asy'ari menempatkan wahyu di atas akal. Akal digunakan untuk membela wahyu, bukan mendahulunya. Sementara itu Al-Maturidi menganggap bahwa akal dapat mengenal Tuhan dan membedakan baik dan buruk bahkan tanpa wahyu, meskipun wahyu tetap menjadi rujukan yang utama. Untuk soal yang terakhir, apa yang dimaksud dengan konsep kasb dalam teologi Asy'ariyah? Jelaskan dengan contoh. Jawabannya adalah konsep tersebut adalah manusia tidak menciptakan perbuatannya, tapi mengakuisisi atau memperoleh.
perbuatannya dari Allah. Artinya yaitu manusia bertanggung jawab atas pilihannya, tapi kekuatan menciptakan perbuatan tetap dari Allah. Contohnya manusia memilih untuk sholat, tetapi kemampuan untuk melakukannya diberikan oleh Allah. Itu tadi beberapa latihan-latihan soal mengenai bab sejarah Islam di era Tabi'in dan Asy'ari Al-Maturidi. Saya kira cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.